Kaisar memanggil semua selir, memilih seorang permaisuri untuk dirinya sendiri. Namun dia mengabaikan para wanita cantik yang luar biasa. Wanita-wanita bangsawan dengan latar belakang yang terhormat tidak dipilih. Justru memilih satu, seorang jelek dengan wajah penuh jerawat. Selir Sen dipilih, hanya karena Kaisar baru saja terbangun dengan sistem simulasi kehidupan, bisa melihat orang lain, dan semua yang terjadi dalam hidupnya. Namun ketika dia melihat beberapa wanita bangsawan di aula besar, dia menonton drama dan menemukan simulasi. Sangat terkejut, ayahmu ternyata ingin memberontak. Langsung membuat wanita bangsawan ini terkejut hingga berlutut di tanah. Segera dia melihat ke wanita berikutnya. Wanita ini tidak sepenuh hati ingin duduk tenang di Istana Timur. Namun ketika wabah datang, dia bahkan membuka gerbang kota demi kepentingan pribadi, membunuh semua orang di seluruh istana kekaisaran. Dan Kaisar juga akan bunuh diri karena rasa bersalah. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar bagi saya? Apakah saya benar-benar tidak punya jalan keluar? Namun segera setelah itu, sistem memberikan petunjuk. Di saat dia putus asa, Istana Sangyun akan muncul seekor burung sakti api Phoenix, menyelamatkan seluruh kota dari bahaya. Begitu Kaisar mendengar, burung sakti api Phoenix, apakah itu ada hubungannya dengan yang di Istana Sangyun? Dia segera berdiri dan melihat ke arah gadis itu. Begitu dilihat, dia bukan hanya seorang bodoh yang jelek. Dan di atas kepalanya menunjukkan tingkat kesukaan tidak cukup. Tidak bisa dilihat, tingkat kesukaan tidak cukup. Ini membuat Kaisar bingung. Dia segera memanggil semua orang untuk mundur, meninggalkan si jelek sendirian. Namun si jelek ini sepertinya tidak tertarik pada Kaisar. Selir Sen sepertinya tidak terlalu ingin bertemu dengan saya. Tidak berani. Hamba masih harus mencari nafkah di bawah perintah yang mulia. Mencari kehidupan. Hamba tidak berani. Setelah Kaisar melihat dengan baik, ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang selir yang tidak tertarik pada Kaisar. Jadi, segera memutuskan untuk membuat gadis itu terpesona. Segera memerintahkan Kasim mencari perhiasan terbaik di istana. Melihat ini, apakah kamu suka? Namun, gadis itu hanya menggelengkan kepala. Melihat itu, Kaisar juga merasa putus asa. Kalau begitu, aku akan memberimu kado. Bagaimana? Sen Meiren adalah sosok yang lembut dan berbudi luhur, memiliki bakat dan kemampuan yang seimbang. Sangat disukai olehku. Oleh karena itu, diangkat sebagai Zawi. Namun, ketika Kaisar melihat, tingkat kesukaan tetap nol. Ini membuat Kaisar bingung. Terpaksa mengalah untuk mendapatkan keseluruhan. Secara aktif bertanya kepada leluhur, apa sebenarnya yang kamu suka? Namun, gadis itu menyatakan dengan sederhana, asalkan kamu membiarkanku pergi ke pavilion hati. Tinggal 1 malam saja sudah cukup. Ketika Kaisar melihat, ternyata, kamu memang berpikir seperti ini. Ya, baiklah. Maka, aku akan tanda merek dagang. Menyetujui permintaanmu. Tak disangka, saat kata-kata itu belum selesai, tingkat kesukaan ternyata benar-benar bertambah 1. Menjadi. Namun, ketika dia ingin melanjutkan penyelidikan, tingkat kesukaan kembali turun. Sepertinya Selir Sen terhadapku sangat tidak puas. Tidak berani. Hamba masih harus hidup di bawah tangan yang mulia. Mencari nafkah. Hamba tidak berani. Dengan terpaksa, Kaisar hanya bisa merasakan. Secara pribadi menemani gadis itu tinggal di istana yang menyegarkan hati. Namun tidak disangka, dia sama sekali tidak menginginkannya. Kaisar tidak menyangka gadis itu begitu unik. Ternyata benar-benar hanya menginginkan istana yang menyegarkan hati dan tidak menginginkannya. Tanpa disadari, gadis itu adalah burung sakti yang disebutkan dalam sistem. Burung sakti api Phoenix sedang berada di momen kunci untuk terbang tinggi. Namun, terdengar alur naga di bawah istana membantu berlatih. Melihat, itu manusia, lalu berubah menjadi seorang yang kecil dan cantik. Meopu menonton drama. Kaisar tiba-tiba ingin memilih permaisuri. Agar tidak dipilih oleh Kaisar, dia hanya bisa mengubah dirinya menjadi monster jelek. Namun yang tidak dia duga adalah, Kaisar justru memilihnya. Lalu bagaimana dia bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk berlatih di pusat alur naga? Ini adalah dibenci. Melihat itu, Kaisar langsung bersumpah harus mencari tahu rahasia kecil gadis itu. Ini tidak meminta apa-apa, datanglah apa adanya. Keesokan harinya, Ibu Suri tidak bisa memahami pemikiran keponakannya. Sebagai seorang wanita bangsawan, ternyata kalah dari seorang yang jelek. Maka dia beranggapan, Kaisar mungkin memang suka wanita jelek. Segera dia memerintahkan orang untuk mendandani dirinya kembali, dan menyuruh pelayan perempuan untuk menemui gadis itu. Saya tidak bisa melihat. Seseorang menginjak kepala hamba, dan masih bersenang-senang. Pelayan perempuan segera mengerti setelah mendengar itu. Tidak lama kemudian,
Dia membawa sekotak kue untuk menemui Kaisar. Namun, ketika Kaisar melihat wajahnya yang seperti itu, langsung terkejut. Jangan mendekat. Kaisar benar-benar tidak memiliki selera, hanya bisa memintanya untuk mundur. Namun ketika dia bersiap untuk pergi, Kaisar tiba-tiba menyadari, petunjuk di atas kepalanya berubah. Tanda kehancuran negara. Tidak benar. Kemarin melihatnya, masa depannya masih. Tulisan kecantikan yang membawa bencana. Mengapa sekarang berubah? Kaisar membuka sistem simulasi untuk melihat. Setelah dilihat, baru tahu bahwa wanita bodoh ini secara sembunyi-sembunyi mengirim orang untuk mencari masalah di Istana Sangyun. Namun, tanpa sengaja memicu bencana besar, yang akhirnya menyebabkan Istana Sangyun rata dengan tanah. Api panas membara menyelimuti seluruh kota. Seluruh istana berubah menjadi neraka. Sejak saat itu, Kaisar jatuh sakit parah. Pembersihan oleh negara asing. Dinasti runtuh. Begitu melihat, Kaisar langsung marah besar. Xiao Yujun, ini adalah perbuatan baikmu. Segera mengeluarkan pedang dan menempelkan di tenggorokannya. Lalu memerintahkan orang untuk membawanya ke penjara. Menunggu keputusan. Hingga saat ini, dia masih belum tahu kesalahan apa yang sebenarnya dia lakukan. Yang mulia, hamba difitnah. Hamba benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tanpa disadari, gadis itu mengambil telur burung adiknya, diletakkan di halaman, menyerap energi spiritual. Namun, saat dia kembali ke rumah, pelayan perempuan itu tiba-tiba masuk dengan sembarangan. Tanpa bicara dua kali, langsung mengambil telur burung. Dan gadis itu juga segera merasakan, langsung berlari keluar dari kamar untuk meminta telur burung. Segera kembalikan telurnya padaku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Namun pelayan perempuan ini mengandalkan tuannya, seorang putri bangsawan, sangat berani, langsung mengancam gadis itu untuk pergi ke istana, menjadi pelayan di rumah nyonya mereka selama sebulan. Dan dia sendiri akan mengembalikan telur burung itu kepada gadis. Jika tidak, dia akan menghancurkan telur burung itu. Gadis itu mendengar dan berkata, "Kau berani? Hari ini, saudariku, jika ada kesalahan sedikit pun, aku akan menghancurkan seluruh dakian." Akhirnya, pelayan perempuan kecil itu mendengar, "Saudari, kalau begitu, aku pasti akan menghancurkan telur ini hari ini." Setelah mengatakannya, dia langsung melempar telur burung ke tanah. Namun, detik berikutnya, gadis itu menangkap telur burung dari jarak jauh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Segera setelah itu, dua sayap emas tumbuh di belakang gadis itu. Dalam sekejap, dia juga terbang ke udara. Kemudian, dengan suara gesekan, pelayan perempuan itu baru menyadari, gadis itu bukan manusia. Dia bangkit dan berlari secepatnya. Namun, sudah terlambat. Gadis itu melemparkan bola api ke arahnya. Sementara itu, Kaisar juga tiba di Istana Sangyun. Tepat saat pintu dibuka, dia menyaksikan adegan menakjubkan ini.